Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Tadi habis pelajaran apa? Olahraga, Bu. Olahraga. Capek Iya, banget, pada Bu. pakai kaos ya. Iya. Gerah banget, Bu. Ya. Yang bajunya belum rapi, dirapiin. Yang masih ada sampah di bawah, Iya, silakan Bu. diambil. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah peristiwa yang merupakan detik-detik juga proklamasi. Kita akan membahas mengenai kalian sudah pernah mendengar kalimat rengas dengklok? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kira-kira apa? Tapi lupa saya, Bu. Kayak yang di proklamasi gitu, seingat saya, Bu. Iya. Kota bukan sih, Bu, itu, Bu? Bukan kota ya. Bukan kota. Jadi Rengas Dengklok ini adalah sebuah daerah kecamatan di Karawang. Jadi ini sudah Ibu gambarkan tadi petanya. Rengas Dengklok itu berada di sini. Nah, di sini adalah Jakarta. Kalau dulu sebutnya Batavia, sekarang Jakarta. Nah, jadi antara Jakarta dan juga Rengas Dengklok itu tidak terlalu jauh. Rengas Dengklok berada di Kabupaten Karawang. Seperti itu. Nah, kita nanti akan membahas yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok sendiri. Lalu kita akan juga membahas mengenai peristiwanya, bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, terus siapa saja yang terlibat, dan terakhir kita akan melihat dari akhir peristiwa tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Kira-kira ada yang pernah membaca bukunya tentang peristiwa Rengas Dengklok? Dikit, Bu. Latar belakangnya apa? Yang itu bukan, Bu, yang golongan muda menculik Soekarno sama Hatta supaya memproklamasikan. Betul sekali. Jadi Rengas Dengklok ini latar belakangnya adalah perbedaan pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua tentang pelaksanaan proklamasi. Jadi tata caranya, terus waktunya. Dan golongan muda ini meminta kepada golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan dari Jepang, seperti itu. Jadi mereka itu berpendapat bahwa kemerdekaan itu adalah haknya semua warga Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang, seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain golongan tua itu ya termasuk Soekarno dan juga Hatta, itu menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu menunggu dibahas di rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945, seperti itu. Nah, kita ini sudah tahu mengenai latar belakangnya sendiri. Sekarang kita akan masuk ke peristiwanya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini awalnya peristiwa ini terjadi karena Sultan Syahrir dari golongan muda itu datang untuk menghampiri Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Dia mendesak agar mereka berdua itu segera melakukan proklamasi secepatnya, karena dia mendengarkan kabar melalui radio gelapnya bahwa Jepang itu sudah menyerah pada sekutu. Jadi dia mendesak kepada Soekarno dan juga Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi golongan tua seperti Soekarno dan juga Hatta itu sendiri, mereka berpendapat bahwa tidak semudah itu memproklamasikan kemerdekaan, karena di saat itu juga Indonesia itu masih berada di tangan Jepang.
walaupun Jepang sudah menyerah pada sekutu. Jadi Soekarno dan juga Hatta ini berpikir dengan hati-hati, karena takutnya kalau misalnya dia memproklamasikan Indonesia tanpa sepengetahuan Jepang, itu akan menimbulkan tumpah darah atau perlawanan yang menyebabkan rakyat Indonesia menjadi korbannya, seperti itu. Nah, kemudian si Sultan Syahrir tadi gagal untuk mendesak Soekarno dan juga Hatta. Akhirnya mereka kemudian golongan muda itu mengadakan rapat di mana? Yang gedung itu ya, Bu? Di gedung Bakti. Teori. Di Penggasan Timur, yang dihadiri oleh semua golongan muda, yang Sultan Syahrir, Wikana, terus Soekarni itu apa, Bu? Soekarni. ya itu mereka semua berembuk bahwa untuk segera mendesak Soekarno dan juga Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian mereka mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan juga Hatta pada malam hari jam 10 malam untuk mendesak kembali si Soekarno dan juga Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kembali lagi bahwa golongan tua tidak mau memproklamasikan Indonesia secepat itu, karena memang harus dibicarakan di dalam rapat PPKI. Nah, kemudian setelah itu mereka juga melaksanakan kembali rapatnya. Jadi rapat juga dilaksanakan kembali oleh golongan muda pada jam 12 di Jalan Cikini nomor 71. Mereka melaksanakan istilahnya adalah rembukan kembali untuk mendesak bagaimana sih caranya supaya golongan tua itu lekas memproklamasikan kemerdekaannya. Karena kan kalau misalnya memproklamasikan kemerdekaan itu kan tidak hanya dari golongan muda saja, tapi jadi kesepakatan antara keduanya, seperti itu. Lalu setelah itu mereka melaksanakan sebuah rencana untuk menculik Soekarno dan juga Hatta. Nah, mereka memilih sebuah tempat di Jawa Barat, di Kabupaten Karawang, yaitu di Rengas Dengklok. Karena kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena jauh nggak, Bu? Ya. Apa? Terpencil. Boleh bisa jadi terpencil, tapi karena dekat itu yang pasukan peta atau apa gitu. Nah, yang paling tepat itu adalah kenapa dipilihnya Rengas Dengklok, karena memang jauh dari pengaruh Jepang. Nah, kalau kita milihnya di Jakarta kan masih banyak mata-mata Jepang itu loh. Kalau misalnya melaksanakan di situ, nanti takutnya Soekarno dan Hatta terpengaruh oleh Jepang, seperti itu. Nah, dia memilih di Rengas Dengklok, golongan muda, seperti itu. Lalu golongan muda bukan menculik sih, tapi lebih membawa Soekarno dan Hatta untuk pergi ke Rengas Dengklok. Nah, di sisi lain itu di Jakarta sendiri golongan muda itu berembuk dengan golongan tua untuk bagaimana baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ketika itu golongan tua dan juga golongan muda itu melaksanakan rembukan, dan rembukan itu akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal ini di Jakarta dan dilaksanakan selambat-lambatnya jam 12, seperti itu. Nah, setelah itu Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan akan melaksanakan proklamasi. Nah, untuk proklamasinya sendiri besok Ibu akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang kurang paham?
Bu. Paham ya? Nah, ini Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan berkelompok ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk kalian berdiskusi dan mengerjakan, dan kalian boleh mengambil sumbernya dari internet maupun buku. Tapi nanti ditulis di bawahnya harus ada sumbernya ya. Nanti setelah diskusi selesai, kalian bisa maju ke depan untuk storytelling di depan. Begitu? Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Jadi berhubung kalian sudah selesai, mungkin salah satu perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, Chandra. Ayo, Chandra, yuk. Di depan nggak Bu? Iya, depan di sini. Jadi ini hasil dari kelompok kami. Peristiwa yang di Rangas Dingklok itu peristiwa yang dilatar belakangi karena perbedaan pendapat mengenai cara dan waktu pelaksanaan kemerdekaan Indonesia antara golongan muda dan golongan tua. Terus golongan muda menyingkirkan Soekarno dan Hatta ke Rangas Dingklok dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh golongan tua dan pengaruh Jepang. Akhir dari peristiwa ini adalah perundingan antara golongan muda dan golongan tua yang menghasilkan kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12 siang. Ya, terima kasih Chandra. Nah, besok minggu depan Ibu akan memberikan kalian materi mengenai proklamasi. Nah, ini ada rentetannya, nanti kan kita sudah membahas Rangas Dingklok, besok kita akan membahas tentang proklamasi. Seperti itu. Nah, untuk besok mungkin kalian bisa membaca-baca bukunya kalian. Jadi besok minggu depan Ibu bisa tanya jawab kayak gitu. Nah, berhubung pertemuan kali ini sudah selesai dan materinya sudah Ibu jelaskan, mungkin Ibu cukupkan sekian pertemuan hari ini. Selamat siang anak-anak.